Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya anak-anak. Apa kabar dengan kalian? Saya harap semuanya sehat ya. Selalu cuci tangan sebelum melakukan aktivitas atau sesudah melakukan aktivitas. Stay at home, tinggal di rumah saja. Kemudian semisal berkumpul menggunakan masker atau keluar menggunakan masker. Dan juga jangan lupa social distancingnya ya, atau physical distancingnya. Pertama-tama saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Oke, nah di sini saya nanti akan memberikan video pembelajaran tentang seni budaya kelas 10. Ya intinya nanti akan kita bahas tentang keindahan. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas melalui video selanjutnya. Oke, kita ke slide inti ya. Selamat datang di pembelajaran online seni budaya bersama saya Pak Yuga Suara Ardi Yunanto. Dalam hal ini kita akan membahas tentang keindahan. Ya, keindahan di sini dibagi menjadi dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep keindahan, di mana konsep keindahan itu dibagi lagi menjadi beberapa part. Yang pertama adalah pengertian keindahan, sifat-sifat keindahan karya seni, unsur keindahan, dan manfaat mempelajari keindahan atau estetika. Bagian kedua, kita nanti akan membahas tentang manusia, seni, dan keindahan. Di mana ini juga dibagi menjadi beberapa part lagi. Hubungan manusia dengan keindahan, cara-cara untuk mengetahui suatu keindahan, dan yang terakhir adalah nilai intrinsik dan ekstrinsik. Oke, sekarang kita masuk ke konsep keindahan yang pertama, yaitu pengertian keindahan. Keindahan berasal atau kata dasarnya adalah indah. Ya, sama juga dengan cantik, bisa juga kan? Permai, bagus. Ya, itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada amazing, ada awesome, ada attractive, ya. Kalau dalam bahasa Spanyol itu kalian bisa baca di situ, dan juga Italia ada bello, kemudian Prancis ada beau. Kalau dalam bahasa Latin itu belum. Jadi kalau ditarik kesimpulan, keindahan itu adalah segala sesuatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari hasil karya seni yang dibuat atau dilihat. Jadi itu adalah konsep dari pengertian dari keindahan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu sifat-sifat keindahan. Yang pertama, sifat-sifat keindahan. Keindahan itu adalah kebenaran. Ya, maksud dari sini adalah keindahan karya seni dibuat benar-benar oleh seniman, bukan hasil tiruan atau ciplakan. Jadi ketika seorang seniman membuat hasil karya seni, mereka harus membuat hasil karya seni yang benar-benar original dari mereka sendiri, tidak menjiplak dari orang lain atau hasil karya orang lain, tidak boleh. Ya, itu adalah keindahan, itu adalah kebenaran. Kedua, keindahan itu adalah abadi. Dari kata abadi dalam bahasa Inggrisnya adalah immortal ya. Jadi keindahan itu adalah suatu hasil karya seni yang tidak pernah dilupakan, tidak hilang atau tidak surut dari masa ke masa. Bisa dibilang keindahan itu adalah sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Ya, itu. Yang ketiga, keindahan itu adalah mempunyai daya tarik. Ya, pastinya. Daya tarik itu adalah sesuatu yang membuat orang ingin melihat sehingga terpikat perhatian dari sebuah karya seni, rupa, musik, teater maupun tari. Intinya, sebuah karya seni yang baik adalah mampu menarik perhatian orang, menyenangkan dan tidak membosankan. Itu adalah inti dari keindahan, itu adalah daya tarik. Kemudian keindahan itu adalah universal. Universal dari kata universal. Universal itu adalah mendunia. Contohnya misalnya hasil karya seni musiknya. Kalian pasti juga pernah mendengarkan lagu-lagu dari Jepang,
Kokoro Tomo, kemudian lagu dari Korea, kan? Lagu dari Amerika, lagu dari orang Inggris, dan bahkan orang Inggris juga pernah menyanyikan lagunya Didi Kempot. Ketika pada waktu Didi Kempot meninggal, saya lihat di Instagram, ada salah satu seniman dari Amerika menyanyikan lagu Didi Kempot yang judulnya Sewu Koto. Nah, di sini mengartikan bahwa keindahan itu adalah universal, mendunia. Yang kelima, keindahan itu adalah wajar. Wajar maksudnya adalah karya seni yang indah itu tidak berlebihan dan juga tidak minim atau apa adanya. Jadi, misalnya hasil karya seni rupa, ya pewarnaannya yang normal gitu, enak, dipandang bagus gitu ya, menciptakan suatu keindahan. Dan jangan terlalu juga membuat hasil karya seni rupa yang pewarnaannya minim, itu pasti juga tidak menarik. Ya, itu adalah keindahan, itu adalah wajar. Kemudian keindahan itu adalah kenikmatan. Kenikmatan dari sebuah hasil karya seni rupa atau seni musik, seni teater maupun seni tari, maksudnya ini adalah mampu memberikan kesenangan atau memberikan kepuasan. Biasanya nih ya, seorang pencipta karya seni akan puas dan akan sangat senang apabila karyanya itu dikatakan indah atau menarik atau mempunyai daya tarik yang sangat besar. Misalnya Leonardo da Vinci, ya, ketika Mona Lisa menjadi terkenal, dia pasti senang. Ya, kemudian ada beberapa lagu dari Ada Band atau dari Armada, ketika booming, itu penciptanya pasti senang. Dan mereka merasa puas dan merasakan kenikmatan ketika menciptakan suatu hasil karya seni. Paham ya? Itu adalah sifat-sifat dari keindahan. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur keindahan. Nah, unsur-unsur keindahan di sini, yang pertama adalah kesatuan atau unity. Yang artinya, kesatuan maksudnya itu adalah benda atau hasil karya seni dinilai indah atau mempunyai nilai estetis yang tersusun secara baik, sempurna bentuknya. Jadi contohnya misalnya kalian mendengarkan sebuah lagu tentang cinta, urutannya pasti berurut, dimulai dari ketika mereka berkenalan, jadian, kemudian memadu kasih, hanya menikah. Tidak ada menikah dulu, memadu kasih, jadian, baru kenal, kan nggak bisa. Jadi adalah kesatuan kesatuan unsur yang harus berurutan. Ya, kemudian ada kerumitan atau complexity, maksudnya adalah karya seni yang tercipta itu harus kaya akan isi maupun unsur-unsur yang paling berlawanan atau mengandung perbedaan yang halus. Jadi punya perbedaan yang halus. Ya, tidak bisa langsung satu itu monoton. Jadi suatu hasil karya seni rupa atau seni musik, seni tari atau seni teater itu harus mempunyai kerumitan masing-masing. Kalau dalam musik kemungkinan bisa dibilang aliran progressive rock. Mungkin kalian nanti bisa googling atau cari di YouTube ya. Contoh progressive rock band itu adalah Dream Theater atau Rush. Kalian bisa cari di YouTube, kalian dengarkan. Itu permainannya mereka sangat rumit. Jelas ya? Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kesungguhan atau intensity. Kesungguhan maksudnya karya seni yang dibuat harus mengandung kualitas tertentu yang menonjol, bukan hanya sekedar kosong. Ya, jadi ini aja pengalaman, mungkin kalian bisa lihat atau contoh misalnya lagu dari almarhum Glenn Fredly. Ketika dia menciptakan lagu Januari, itu adalah benar-benar kesungguhan dia ingin menciptakan lagu ketika dia putus cinta dengan mantan yang terbaik dia. Kemudian dia menciptakan lagu Januari dengan sungguh-sungguh, kemudian akhirnya dirilis, dan sampai sekarang pun lagu Januari juga terkenal gitu kan. Ya, itu ya. Itu adalah unsur-unsur keindahan. Kemudian kita masuk ke manfaat keindahan. Yang pertama adalah mampu memahami tentang rasa indah dalam kesenian. 2. Memperluas wawasan mengenai unsur objektif pada karya seni. 3. Unsur objektif pada karya seni dapat dipahami, menumbuhkan rasa cinta kepada dunia seni, meningkatkan rasa keharusan dalam karya seni, mampu memahami kaitan antara seni, kehidupan, dan kebudayaan,
meningkatkan keahlian dalam menilai karya seni, menumbuhkan sikap waspada terhadap pengaruh negatif yang mampu mempengaruhi budaya Nusantara, memperkokoh masyarakat dalam keyakinan kesusilaan, moralitas, peri kemanusiaan, dan ketuhanan, dan yang terakhir adalah melatih dalam memberikan wawasan demi kehidupan spiritual dan psikologi. Oke, kita masuk ke bagian keindahan yang kedua, manusia, seni, dan keindahan. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dan keindahan. Pada hakikatnya, manusia dan keindahan itu tidak bisa dipisahkan. Dimanapun mereka berada ketika melihat suatu hasil karya seni, baik rupa, teater, musik, maupun tari, mereka pasti akan menemukan suatu keindahan. Ya. Yang kedua, cara-cara untuk mengetahui suatu keindahan. Pertama, merenung. Ketika kalian jatuh cinta, mendengarkan lagu-lagu melo, dan kalian merenung, meratapi nasib kalian gitu kan, kalian pasti akan merasakan, oh iya lagunya kok ngepas dengan keadaan saya. Itu merenung. Kemudian keserasian dalam satu hasil karya seni rupa, pewarnaan contohnya, jadi harus serasi. Oh, biru muda dengan biru tua, bagaimana nanti menentukan keserasiannya. Dalam musik, ketika kalian menciptakan suatu musik, itu chordnya juga harus sesuai, harus serasi, jangan asal-asalan ya. Kemudian kehalusan itu adalah menggunakan bahasa yang lembut atau santun, sopan gitu ya. Ketika kalian menciptakan suatu lagu, ya gunakan bahasa yang sopan, jangan terlalu kasar atau jangan terlalu ofensif. Paham ya? Kemudian kontemplasi. Kontemplasi itu adalah suatu kegiatan bermeditasi, merenungkan atau berpikir secara mendalam dalam pencarian makna, nilai, manfaat, tujuan, atau niat hasil penciptaan suatu karya seni, rupa, musik, tari, maupun teater. Kemudian kita masuk ke nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Pengertiannya, nilai ekstrinsik itu adalah sebagai sarana untuk membantu dalam kehidupan manusia. Kemudian yang nilai intrinsik itu adalah nilai dari karya seni rupa tersebut. Paham ya? Itu adalah penjelasan dari keindahan. Ya. Kita masuk ke tugas. Tugas, kalian mencari satu hasil karya seni, boleh itu seni rupa atau seni musik, salah satu aja. Satu. Jadi kalian mencari satu hasil karya seni. Boleh musik, rupa, tari, ataupun teater, silakan. Kemudian dari situ kalian nanti akan membuat 10 kalimat untuk menyatakan keindahan terhadap karya seni yang kalian cari tadi. Paham ya? Jadi itu adalah tugas untuk keindahan. Nanti bisa dikirim WA ke saya ya. Itu aja untuk pembelajaran seni budaya online pertemuan kali ini. Stay at home, selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun dari air yang mengalir setelah kegiatan maupun sebelum kegiatan, social distancing ya. Dan jangan lupa selalu berdoa supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.